Ya, mitra bisnis MBG, program makan bergizi gratis yang kembali menuai sorotan publik. Nah, kali ini kritiknya datang dari kalangan dokter gizi karena program yang seharusnya mengutamakan makanan sehat ini justru sekarang ini jadi mengandalkan produk-produk ultra processed food. Di antaranya itu ada produk olahan seperti roti, biskuit, sosis hingga nugget ya. Nah, alih-alih menanggapi kekhawatiran soal kualitas gizinya, Badan Gizi Nasional justru menekankan penggunaan produk olahan tetap diperbolehkan sepanjang berasal dari produsen lokal atau UMKM. Nah, kalau menurut Anda gimana mitra bisnis? Komentari mengenai dibolehkannya menyajikan produk olahan untuk MBG asalkan dari produsen lokal atau UMKM. Kita tunggu ya di line telepon 02150918877 atau bisa juga ke WhatsApp call di 0816 924 924 mitra bisnis. Produk olahan UMKM malah lebih parah saya pikir. Karena fasilitasnya kan terbatas, pendingin dan sebagainya, malah tingkat keracunannya bisa lebih tinggi kalau saya pikir ya. Oke. Ya, itu aja sih. Oke, jadi malah lebih rawan untuk terkena racun ya Pak, terkontaminasi ya. Kalau yang produksi pabrik kan masih lebih mendingan, seenggaknya mereka punya SOP yang lebih baik daripada UMKM kan. Nah, kalau produk olahan UMKM itu kan lebih nggak segar lagi, tingkat keracunan kemungkinan lebih tinggi. Iya. Gitu Mbak. Baik. Masalah MBG dulu dicanang-canangkan luar biasa ya. Iya. Sampai-sampai saya pikir ini anak saya dapat makan siang lumayan ya. Ternyata perjalanan waktu berantakan juga MBG Mbak ya. MBG ini ada juga yang suruh yang ingin di stop gitu ya. Bagaimana bisa di stop? Ini kan programnya Prabowo makanya bisa terpilih jadi presiden kan karena program ini. Jadi yang penting sih MBG-nya dirubah lah supaya anak-anak itu nggak keracunan. Itu seperti misalnya dikasih aja ke orang tuanya masak sendiri. Lagi juga MBG ini juga mematikan kantin-kantin yang ada juga ya Mbak ya. Iya. Kalau menurut saya sih mendingan itu murid-murid dikasih uang aja udah. Jadi mereka jajan di kantin daripada olahan-olahan itu kan mana bagusnya sih Mbak ya. Namanya olahan itu kan nggak ada bagusnya, nggak sehat. Pasti ada pengawetnya ya Pak. Iya makanya udah aja anak itu dikasih duit 10.000 tiap hari, mereka biar beli cilok, beli cilor, beli papeda, beli es Solo kan, jadi kantin-kantin itu pada hidup semua jadi. Yang bergizi dong Pak, jangan cilok juga. Karena MBG ini gimana mau ini ya? Orang-orang yang berduit sih yang main di situ semua. Kalau nggak ada yang berduit mana bisa buka gituan. Bagaimana ya kayak kantin-kantin itu suruh masakan begitu ya. Jadi kan terarah gitu. Jadi tingkat keracunan juga kemungkinan nggak ada dikontrol sama guru-guru kan begitu ya Pak ya. Jadi kalau olahan itu sih nggak setuju ya, nggak sehat itu namanya olahan tuh nggak sehat, itu orang yang ngomong itu mah nggak sekolah kali itu. Ya gitu aja Pak. Sejujurnya kalau MBG itu saya setuju. Kenapa? Gini, kalau anak saya nggak butuh MBG, tapi kan saya nggak bisa pribadi saya ukur untuk orang lain. Betul. Jadi saya nggak usah sok gitu ya. Saya nggak usah sok. Saya ngomongnya itu secara umum. Nah, orang Indonesia 60% itu 66% kata Bank Dunia. Middle up country, ukuran middle up country itu 66% masih miskin. Oke. Kalau yang ngomong nggak butuh MBG, kayaknya sih cuman orang-orang tertentu saja yang punya duit, ya kan? Nah, sementara 60% orang-orang kita ini juga sekolahnya masih maksimal SMA. Terus gimana caranya ngerti gizi atau nggak ngerti gizi kalau gajinya cuma 5 juta? Ya kan? Terus anaknya 3 pula. Apalagi kalau yang 6 gitu kan? Nah sekarang kalau kita mau memperbaiki
skill atau IQ-nya anak-anak tapi tidak memperbaiki gizi, gimana caranya? Sementara yang namanya BLT aja sudah judol juga rokok. Nah, budaya orang Indonesia masih kalah dengan laki-laki, perempuannya. Iya. Kenapa? Karena kalau lakinya mau minta, gua bawa sini pakai untuk beli rokok, yang perempuan berani berantem. Iya. Wah, ini uang anak-anak. Uang misalnya MBG itu diberikan, kan banyak orang yang ngomong katanya beri duit saja. Pertanyaan saya, yang bisa mengelola dan diberi duit itu berapa orang? Iya. Yang berani ngelawan suami-suami yang nah, yang berani kayak gitu pada umumnya itu orang bawah itu nggak mungkin berani sama lakinya. Contoh ya, menteri sosial yang sekarang ini sudah mulai Januari itu udah memilah-milah dipakai untuk judul bansosnya dipakai untuk judul berapa banyak kayak gitu-gitu. Ternyata sekarang ini baru ini juga masih ada lagi. Lah, gimana? Terus siapa yang bisa ngontrol dari rumah ke rumah? Atau Bung Benny mau jadi sukarelawan untuk ngontrol bahwa ayah-ayah jangan sampai ngambil uang itu untuk judul atau untuk rokok? Ya, kan nggak mungkin kan? Nah, hal seperti inilah. Jadi gini ya, kenapa saya dukung dan saya maklum, bukan saya berarti memperbolehkan orang-orang keracunan ya, tidak. China itu kalau kita ngelihat di video-video, aduh makanannya enak banget, gua aja kayaknya kepengen banget gitu ya. Akan tetapi tahu nggak sejarahnya bagaimana? Oke, prosesnya panjang. Enggak, iya, mereka juga banyak yang keracunan, itu juga banyak. Kenapa? Karena mereka itu juga sama dengan kita. Maksudnya negara developing country, bukan develop country. Lah otomatis joroknya itu ya pastilah. Sekarang gini aja, siapalah para laki-laki yang kalau pulang dari kerja masuk ke rumah langsung nyamperin anak, gendong anak tanpa cuci tangan? Siapa? Aku sendiri, oke? Siapa laki-laki yang kalau pulang dari kerja langsung buka kulkas minum cuci tangan? Udah itu aja, nggak usah yang susah-susah, dia diakui sendiri. Lah, hal sekarang seperti ini, orang UMR apa emang mau cuci tangan lah, ngurus ini, ngurus kebersihan dan sebagainya. Terus kalau kita mendikotomikan karena itu yang mengelola adalah para jenderal pensiunan polisi, para ini, para itu, salah. Kenapa? Karena 600 BP SPPB atau apa yang dapur-dapur itulah pokoknya. Nah, yang satuan pengelola 600 punya kepolisian, semuanya bebas dari keracunan sampai detik ini ya. Itu satu. Dua, di China juga ada yang dikorupsi. Jangan ngomong tidak ada. Yang baru ini masuk penjara, hukuman mati. Tahu nggak saking jahatnya sampai apa? Bukan cuman disunat duitnya, tapi juga diberikan bahan kimia. Gila apa enggak? Gue sampai ngeri banget. Jadi artinya di sini ya, manusia itu semua sama dimanapun juga. Kamu bangsa apapun, kulit apapun, agama apapun, sami mawon. Yang jahat itu juga banyak. Oknum gitu ya Bu ya? Iya, gitu loh. Jadi kalau kita harus melalui itu jatuh. Nah, bedanya di Cina kenapa bisa sukses dan sekarang bisa tentram? Karena hukumnya tegas. Di sini memang yang jelek, iya, hukumnya yang memang jelek. Lah itulah yang harus dikritisi. Lah gimana caranya? Tahu nggak Bung Benny, Undang-Undang 21 tentang menghalangi. Oh ya udah kemarin udah gue ngomongin. Ya habis ini itu ya endekosin itu para koruptor supaya kamu bisa dapat 20% kayak 30% yang dikorupsi, tapi kamu nggak kena di penjara. Makasih. Kan itu ketua kepala BJN-nya mulai mencoba-coba untuk mencari alasan pembenaran. Nah, masuklah ke
Makanan bahwa olahan. MBG diizinkan makanannya olahan. Iya. Tadi kan temanya kan. Kalau MBG-nya gua rasa kita udah bahas entah berapa kali terus menerus jadi begini. Nah, kepala BGN-nya mulai pindah jalur, mulai mengalihkan persoalan masuk kan ke makanan olahan. Kalau udah sampai sana MBG apanya lagi? Ya enggak bro? Iya. Ini kan bukan makanan bergizi lagi. Ini kan jadi makanan bergizi yang bikin gaduh bener-bener. Ini kan makanan bergizi kan mestinya yang langsung dimasak. Persoalannya kan mereka belum mampu SPPG-nya. Iya. Keluarlah makanan mengakibatkan banyak anak-anak kita yang keracunan. Jadi saya pikir ini udah menyimpang. Itu kepala PGN itu mesti dipanggil dulu. Kalau enggak ganti. Iya. Atau lebih ekstrim lagi, SPPG mana pidana. Kalau perlu. Ya kan, ini kan udah sampai 8.000 lebih keracunan. Iya. Terlepas dari negara lain ada yang sama, apakah Tiongkok ada yang sama, kita nggak tahu persis lah. Kita juga nggak usah banding kiri kanan lah. Oke. Persoalannya negara kita terjadi begini. Menurut saya sekarang ini dua pilihan, harus ditunda dulu, moratorium dulu. Oke. Karena apa? Setiap hari kita itu anggaran itu terbuang itu 1 triliun lebih. Karena program ini kan 1 tahun kalau nggak salah 300 lebih kan, 300 atau 400. Artinya kan 1 hari itu 1 triliun lebih, itu duit keluar terus. Iya. Dan kalau di dalamnya itu ada sekian banyak yang food waste, kemudian racunan, berarti uang itu kan sia-sia. Iya. Tunda dulu 1 bulan. Rapiin dulu, beresin dulu gitu ya semua. Beresin. Ya kan, jangan sambil jalan mak-mak di daerah mungkin gara-gara berita ini beredar kemana-mana sehingga pesan ke anaknya, udah kamu gak usah makan deh. Ini kan cilaka. Iya. Iya. Memang saya tahu sebenarnya program ini baik kalau dikerjakan dengan baik. Tetapi persoalannya kan udah begitu banyak isu anak-anak yang berapa ribu, 8.000 itu walaupun dikatakan sedikit tetapi udah mempengaruhi sampai kemana-mana. Iya. Mana mau diganti lagi dengan makanan olahan. Jadi saya pikir nggak tepat lah. Lebih baik tunda dulu, perbaiki segera. Oke. Setelah itu jalan lagi Iya. dengan target tidak ada lagi zero tolerance Iya. untuk yang keracunan. Iya. Itu penting. Kita nggak usah muter ngomong sampai kemana-mana lah, tetapi action. Pertama itu kepala BGN itu saya dengar berapa kali ini orang kalau ngomong itu udah muter-muter, mencari alasan, cenderung. Iya. Iya. Mungkin sekedar mau menyenangkan, belum lagi yang wakilnya itu sampai nangis-nangis. Aduh, ini kan kita nggak perlu lu nangis-nangis. Kita kan perlu ini program dilakukan dengan baik. Iya. Belum lagi sebelumnya semua orang curiga di dalamnya korupsi kemana-mana, yang dapat juga dia juga. Ya kan parah ini. Iya. Jadi yang sementara harus cut dulu. Di moratorium dulu. Perbaiki. Moratorium sementara. Oke. Kalau perlu kepala BGN ganti, langsung eksekusi. Masalahnya apa? Setelah itu baru kita jalankan lagi. Kalau belum sanggup, tunda. Iya. Nggak ada pilihan menurut saya. Oke. Kita nggak usah muter mana-mana cari alasan kiri kanan, nggak usah lah. Kita dukung Pak Prabowo melakukan, tetapi uang ini nggak boleh sia-sia, bro. Oke. Saya kira gitu aja. Nah itu kalau menurut saya ya kayak nugget-nugget gitu kan jadi menghemat proses produksi, waktu produksinya kan. Kita kan kayak buka-buka tinggal goreng. Nah itu berarti kan udah mereka itu nggak sanggup untuk memenuhi pekerjaan berapa ribu gitu. Jadi meski kalau kayak gitu harusnya kan diserahin ke masing-masing sekolah aja, misalnya satu kantin dia nangani cuma berapa ratus. Betul. Kan bisa. Udah itu kalau misalnya ada keracunan ya udah. Ya kantin itu Ketahuan, aja kan? gitu kan. Benar. Ngapain pusing-pusing kalau kayak gini? Kita harus nyari siapa? Belum saling salah menyalahkan. Bingung juga. Iya. Makanya ini kan sebenarnya kan bukannya mereka nggak tahu dan
banyak yang juga yang udah kasih tahu, tapi kenapa mereka nggak mau denger? Nah, ntar balik-balik lagi, ada proyek segala macem. Makanya saya bukan bilang, oh ntar pasti kalau satu ini nggak ada yang 100% gitu loh, nggak ada yang transparan. Enggak. Ini masa mau nunggu, ini kemana ada yang mati katanya belum tentu itu MBG. Masa mau sampai ada yang tambah lagi, mati lagi gitu. Itu kayaknya emang benar kan, yang dari kemarin itu kayaknya DPR, pemerintah itu kayaknya lambat atau sengaja tutup kuping, tutup mata. Gitu aja Bang. Oke. Itu kalau dokter gizi lebih baik juga di sekolahan kan anak-anak banyak, biar ngerti jangan suka makan yang tadi dilarang itu terlalu sering. Kan kalau udah di supermarket dia pikir aman, mau minuman manis, mau apa, tiap hari beli. Jadi mesti dokter gizi. Kalau guru kadang-kadang dia suka nggak itu ya, jadi makan apa-apa boleh, tapi jangan keseringan gitu. Juga makan gula nggak boleh banyak, makan daging nggak banyak, semua nggak boleh banyak. Jadi dan juga ya Bu, mendingan duitnya kasih emaknya aja. Selama ini emaknya yang masak, nggak ada yang pingsan. Betul juga ya. Iya, malam MBG jadi masakan basi. Iya. Gawat. Singkat atau makanan basi gawat. Selama ini ibunya masak juga. Ini kok nggak ada yang pingsan segala macam. Iya, oke. Menanggapi topik kali ini yang saya pikir pemerintah kita rasanya saya nyebutnya mungkin sedikit tuli dan buta ya Mbak. Karena harusnya yang difokuskan adalah di kualitas makanan, tapi sekarang dia malah beralih seperti pengalihan topik gitu Mbak, untuk mengalihkan berita-berita tentang banyaknya korban ya, sehingga dialihkan isu ke arah produk olahan yang selama itu masih produsen lokal lah, nggak apa-apa, UMKM nggak apa-apa. Sementara ya kita sama-sama tahu ya produk olahan yang harusnya memang tidak terlalu dikonsumsi oleh kita, apalagi anak-anak. Nah, saya hanya punya pesan satu sih ke pemerintah, Pak. Selama ini kan kalau kita bicara layanan masyarakat harusnya memang sudah semakin membaik ya. Tapi akan ada baiknya jika memang itu para pejabat di atas tuh bisa mencicipi dan nyobain dulu Mbak. Contoh misalkan sedikit melenceng, layanan BPJS kita tahu sendiri ngantrinya berapa lama kan Mbak. Nah apakah pejabat-pejabat itu pada pakai BPJS Mbak? Sehingga nggak ngerasain ngantrinya gitu. Nah demikian pula kalau kita bicara MBG ini, MBG ya kalau bilang planning atau pilot project ya saya setuju, cuman ya harusnya bisa dirumuskan lebih baik lagi ya. Kenapa? Karena ya kalau kita bicara makanan kan bicaranya kan ke kesehatan, bahkan ke jiwa ya Mbak ya. Otomatis ya kita nggak bisa selalu pakai persentase cuman 0,0007 dari sekian banyak penerima MBG, nggak bisa gitu Mbak. Korban nyawa kan nggak bisa dihitung dengan persentase. Nyawa itu nyawa, nggak bisa dibalikin. Jadi saran saya ke pemerintah ya cicipi dulu deh, nyobain dulu, jangan cuma nyuruh rakyat aja sih Mbak gitu loh. Karena kalau enggak mereka nggak akan pernah tahu Mbak. Ini kalau saya bilang MBG ini bikin gaduh, makanan bergizi gaduh. Gerah gitu, makanan bergizi gerah. Karena apa? MBG itu harusnya jangan disentralisasi seperti itu. Mestinya desentralisasi. Kasih uangnya itu ke sekolah masing-masing, nanti sekolah yang mengelola kalau bisa begitu. Atau kasih ke orang tua anak itu, orang tuanya itu tahu selera anaknya makannya apa, jangan digeneralisasi seperti ini. Itu juga masalah pengelolaan makanan olahan itu nggak bagus kalau buat anak-anak. Itu nggak banyak sodium glutamatnya, MSG-nya banyak itu. Jadi nanti anak-anak bisa kena sakit itu.
Kalau makanan olahan itu nggak bagus. Kalau sekali-sekali sih boleh, cuman jangan sering. MSG-nya itu luar biasa. Jadi kembalikan aja ke sekolah masing-masing aja. Ya kasih duit aja orang-orang itu. Pak sekolah kasih duit, kamu harus bertanggung jawab. Jadi setiap sekolah tuh bikin sendiri-sendiri masing-masing. Jadi dievaluasi gurunya melihat ini kegemaran anak sekolah itu apa gitu. Jadi tanggung jawabnya di situ. Jangan cari keuntungan lagi. Ini demi bangsa dan negara, bukannya kayak begini bukan cari keuntungan. Ini banyak kan orang Indonesia itu mengutil 10% itu minta duit 10%. Fee-nya berapa? Apa-apa semua pakai fee. Beli ini fee, uang denger, uang rokok, udah macam-macam. Indonesia udah materialismenya tinggi sekarang ini. Jadi sekarang ini teori Karl Marx itu menang. Karena apa? Das Kapital itu mengatakan seperti itu. Pada dasarnya manusia itu jadi kapitalis. Ya itu terjadi sekarang ini. Semuanya kapitalis. Semuanya duit. Terbanyak itu nih di properti. Ada uang denger, uang rokok. Denger nih itu jual rumah nih. Minta dong duit. Kacau lah. Saya percaya niat pemerintah baik, tentu kita harus sambut dengan baik ya. Tujuannya semua mulia lah ya. Tapi mengenai pelaksanaannya tentu tidak semudah itu ya. Sama kayak kita memberi makan anak sendiri atau ini kan istilahnya MBG ini seperti suatu hajatan ya kan. Hajatan itu kan masakannya harus banyak, besar dan sangat ribet lah menurut saya ya. Terutama tadi topik hari ini mengenai semacam nugget gitu ya. Saya sangat tidak setuju dengan makanan olahan tersebut karena kita tahu ya yang bagus itu tentu harganya beda harga lah ya. Ya sudah habis itu pandangan saya untuk MBG ini tidak membuat makan yang segitu banyak ya, itu sangat tidak mudah gitu loh ya kan. Contohnya gitu loh, saya pernah kerja di luar itu untuk restoran cepat saji itu ya, mengenai sabun aja harus tertentu gitu loh. Apalagi jenis sabun aja tidak boleh ada sabun itu bukan seperti sabun yang kita pakai biasa. Contohnya sabun cuci tangan itu khusus gitu loh, karena setelah kita mencuci tangan, kita makan kan menggunakan tangan kita, itu masih ada zat-zat kimia di dalam tangan kita. Itu aja tidak dibolehkan gitu loh. Standar kebersihan itu kan sangat kompleks gitu loh, dan itu menurut saya orang timur belum bisa lah seperti itu, seketat itu ya. Jadi saran saya seperti saya sekolah di luar itu ya, kita cuma dikasih susu, roti dan apel satu gitu loh, cukup gitu loh. Jadi untuk saran saya untuk MBG ini untuk ribet seperti ini ya, maaf ya kan dengan menggunakan kata pribadi saya ribet gitu. Apakah nggak lebih baik kita untuk anak-anak ini kita berikan susu dan telur? Itu awal dulu kan, mengingat keuangan negara kan juga dalam keadaan sulit. Tunggu nanti kalau kita sudah baik, mungkin kita perbaiki dengan yang lebih baik. Susu dan telur menurut saya pribadi cukup sih untuk sehat itu loh sih. Kan banyak proteinnya juga ya. Demikian. Kalau saya sih itu mendingan kasih ke emaknya aja lah, uang yang besar ke 15.000 dibandingkan ke buati gitu ya. Kita nggak tahu juga sih higienisnya gimana pembuatannya bahannya gimana gitu loh. Mendingan kasih ke emaknya, kasih buat dia buatin gitu loh. Malahan bisa untuk keluarga dia untuk makan itu loh. Lebih jauh lebih bermanfaat. Nah, itu aja. Kalau gitu daripada capek-capek ya. Dulu kalau nggak salah saya sih pernah sarankan, daripada capek-capek sewa-sewa tempat segala macam, mendingan kasih aja jeng ke kayak ke itu loh, stakeholder kan banyak tuh, kayak KFC, McD, apalagi kan mereka terancam bangkrut tuh karena banyak PHK karyawannya. Mereka tuh bisa sediain 3 paket 15.000 udah sama nugget, udah sama air aqua. Ya mereka nggak mau orang goceng, gimana sih Mas Gun? Goceng mana mau, mereka dapat apa? Kan jatahnya 15.000 di atas kertas. Kan jatahnya di atas kertas. Ini kan di luar kertas. Ayo.
Kalau goceng gampang, jangan separuh aja. Oke. Makin kesini makin nggak jelas loh yang begini lama-lama, betul Jong. Saya juga kadang-kadang saya juga bingung, belum setahun loh. Iya. Jadi Baru berapa bulan? yang nah makan bergizi gratis jadi sekarang jadi apa ya, makan bersampah gratis mungkin ya, karena segala macam udah boleh sekarang. Kayak apa, kayak chicken nugget, apa lagi tuh, apa slimming roll segala macam itu kan kita nggak tahu apa yang terbuat dari olahan daging apa ya kan. Tahu tuh Tadi Pak Andreas udah bilang tuh dari essence justru, jadi ada perasaannya, jadi itu nggak asli gitu. Nah, maka dari itu jangan-jangan ini lagi apa? Kalau saya sebut daging B2 nanti banyak yang protes lagi. malah banyak yang minta itu. Dulita bilangnya mah gitu dong. Terus dia dioperasi sama ayam aja enak, bagi B2 yang asli ya kan. Ya jadi ini saya rasa Pak Presiden perlu evaluasi langsung nih, karena kenyataan di lapangan tuh sudah banyak sekali yang apa namanya carut marutnya, ketidakberesannya. Dan bukan cuma sekali dua kali loh, Jeng, ini diungkap ke publik hampir setiap hari loh selama beberapa bulan terakhir. Betul, Pas FM aja udah berapa kali coba MBG terus. Nah, cuma yang saya bingung tuh tim penasihat presidennya, kenapa dia nggak coba ngasih masukan kepada pemimpinnya bahwa ini lupa ada keluhan di masyarakat, kenapa nggak segera ditangkepi gitu. Ini kan sebenarnya hal yang mudah sih, Jeng. Bahkan lebih mudah daripada ngurus KTP di kelurahan. Benar, saya nggak bohong. Ini bisa umpat loh, Jeng. Ngurus kayak gini kan Pak Presiden tinggal perintah ke bawahannya, ke kepala gizi nasionalnya, kepala gizi tinggal perintah lagi ke kepala MBG-nya. Di apa namanya, pokoknya kalau nggak sesuai dengan standar langsung di-cut aja udah, ganti dengan apa namanya yang lain, support yang lainnya yang mau berjuang untuk rakyat gitu loh, Jeng. Kalau hemat saya, memang mungkin pada saat itu ditemukan juga ya mengkontaminasi makanan. Tetapi kalau melihat kejadian itu terjadinya itu marak di berbagai daerah, itu malah saya berpikirannya bukan itu. Jadi ada beberapa kemungkinan ya Kak Nena. Yang pertama, kalau salmonella itu kan salmonella itu kita kenal sebagai penyebab untuk tipes ya. Salmonella typhosa itu kan untuk tipes. Nah, tipes itu sendiri kan kalau penyebabnya bakteri yang menyebabkan infeksi, itu pasti ada masa inkubasi, dan biasanya di dalam masa inkubasi itu ada keluhannya dulu, ada demamnya, ada gejala pendahulunya gitu kan Nina. Nah, sementara ini kan enggak begitu konsumsi, enggak selang lama terus muncul gejala. Nah, kalau enggak yang paling memungkinkan itu apa? Kemungkinannya adalah toksin. Nah, toksinnya karena apa? Tadi bisa disebutkan karena mungkin satu ya, karena basi. Nah, kalau basi itu toksinnya itu bukan lagi bakterinya bukan lagi salmonella, tetapi biasanya Clostridium Kak Nena. Jadi bakteri-bakteri Clostridium mungkin loh ya, makanya itu perlu penelitian ya, dicek di lab 4 gitu ya. Bakteri Clostridium karena dia menghasilkan toksin gitu kan. Seringkali kan Clostridium botulinum itu yang sering menyebabkan. Yang kedua, bisa jadi karena peralatan atau bahan-bahan yang tidak higienis. Nah, peralatan yang tidak higienis itu biasanya apa Kak Nena? Nyucinya nggak benar. Nah, padahal di situ nanti ada spora-spora jamur yang biasanya Aspergillus ya, jamur golongan Aspergillus yang dia menghasilkan toksin namanya aflatoksin. Nah, itu bisa jadi menimbulkan keracunan. Yang ketiga, ini entah benar entah enggak, karena tadi Kak Nena cerita, kalau untuk makan jam 7 pagi, masaknya harus jam 1 dini hari. Nah, kan artinya apalagi butuh tahan untuk makan siang. Mungkin nggak kalau misalnya diberikan pengawet, tanda petik. Biasanya kan kalau Kanena mungkin orang kuliner pasti tahu lah ya, pengawet yang sebetulnya diizinkan untuk makanan. Tetapi kalau ketika takarannya berlebih, toksin lah jadinya. Jadi menimbulkan keluhan. Bisa jadi ya Kanena, kan kita makan itu semua mie instan, terus apapun makanan-makanan olahan awetan, kita tidak asing dengan namanya natrium benzoat. Kalau di dalam jumlah yang kecil
itu memang dia mengawetkan selain dengan asinnya, natriumnya dari garam ya Kak Nena, itu kan bisa mengawetkan. Tetapi natrium benzoat itu biasanya untuk pengawet sehingga jadi lebih panjang. Tetapi kalau dosisnya berlebih, biasanya kan kayak serbuk putih gitu ya Kak Nena, supaya tahan tidak basi. Itu akan menimbulkan rasa kalau orang bilang getar ya di lidah, itu kayak getar, terus habis itu mual-mual. Nah, kan kayaknya kok sama gitu kan. Nah, apa mungkin itu juga bisa menjadi satu bahan kecurigaan ya Kak Nena. Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa karena memang kontaminasi bakteri, toksin, ataupun memang dari karena pengawet yang berlebihan dan pengawet. Oke, baik. Karena perkembangan tema ini, kalau kita pantau lagi, yang diangkat Pas FM hari ini bukan sekedar MBG yang terus kita ngomong lagi, tetapi cenderung saya melihat Pas FM menganggap bahwa BGN terus mengeles, mencari-cari alasan. Itu loh saya anggap tema hari ini bagus, karena masuk kepada barang-barang olahan, ya udah nggak makanan bergizi lah, logika dong. Pantau nggak, itu kepala BGN udah berapa kali bicara di TV segala macam, itu terus ngeles, mencari-cari alasan pembenaran diri. Itu kelewatan. Saya hanya usulkan satu, ini udah bisa masuk ke ranah pidana. Ini bukan delik aduan lagi. Ini udah delik umum. Karena sudah mencelakakan banyak orang. Betul, udah mencelakakan banyak orang. Ini bukan delik aduan lagi. Kalau ibu-ibu yang merasa anaknya keracunan mengadu, saya pikir lebih bagus. Sekaligus delik umum malah aduan. Dan polisi sampai detik ini mana? Coba kalau kita kejadian di mana ada rumah makan yang keracunan, langsung dia datang polis, lain lah segala macam. Itu sih nggak ada ampun. Ini mana? Itu nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Ya. Betul nggak? Tapi ini mana? Udah itu Prabowo dalam ada 2-3 hari terakhir saya lihat TV justru lambai-lambai tangan, banyak anak-anak minta MBG. Ini saya lihat pemerintah masih coba mempasangi benteng membenarkan diri. Gak ada alasan lagi, detik ini pun harus program ini kalau kita nggak mau katakan batal, mungkin air muka kan nggak ada. Moratorium, tunda, stop semuanya. Nggak ada alasan apapun. Ini berbahaya. Sampai BGN mengatakan, oke, nanti sayurnya diganti dengan barang-barang makanan olahan ya. UPF. Kan gila ini namanya. Iya kan gila. Saya nggak habis pikir kok bisa sampai begini. Nena barusan dapat data Pak Heri, aku dapat data bahwa untuk dana MBG itu kan 71T ya 2025 ini ya. Nah ini karena yang dituju adalah 89, sekian juta. Rencana pemerintah akan menambahkan 100T lagi di luar dari 71T. Pada yang terserap baru 19, sekian T. Membayangkan itu makanan menjadi food waste loh. Artinya itu uang dibakar, jadi sia-siakan, gila kan. Satu hari itu 1 triliunan loh. Betul nggak? Kalau kita bagi dalam 1 tahun, itu terus berlangsung dan beritanya terus. Jadi saya apresiasi terus, Pas FM angkat terus. Kalau perlu berhari-hari terus. Supaya suara kita didengar semua orang dan sampai ke kuping Pak Prabowo. Jangan Anda merasa gengsi dengan program Anda. Harus diakui program ini bagus kalau dikerjakan dengan baik. Tetapi persoalannya udah dari awal, begitu masyarakat udah mencium ini proyek yang dibuat sedemikian rupa supaya anggaran bisa keluar dan makanannya hilang, nggak ada bukti. Tetapi ya kita bersyukur ya. Mungkin Tuhan masih kita kasih jalan, ternyata dilihat ini makanan beracun. Mungkin ini salah satu yang kita angkat terus supaya program ini harus stop. Oke. Saya kira gitu. Ini masalah MBG lagi ya. Iya, MBG. Makan apa kepanjangan Mbak? Makan bergizi gaduh ya Mbak ya. Kenapa saya bilang gaduh Mbak ya? Karena kan ini ibaratnya gadis cantik Mbak. Direbutkan, berpacu mereka. Kenapa berpacu? Karena di situ ada keuntungan. Hitung-hitungan akal sehat kita sajalah.
15.000 berbondong-bondong segelintir manusia ini berpacu. Siapa yang akan mendapatkan? Kalau di loket, kalau di tender bagus. Kalau ada orang dalamnya, nggak tahu deh bagus atau tidak tuh Mbak. Iya nggak? Kalau di tender kan bagus. Semua peralatannya mungkin udah canggih. Sampai finishingnya, alat-alatnya, cucinya itu sampai finishnya mereka masuk open. Kalau kita di hotel kan tuh kita mau makan itu semuanya wah masih panas tuh piringnya apanya semuanya kan steril ya, steril. Iya steril, udah dipanaskan itu selesai finishingnya itu open semuanya. Itu ada tidak? Yang kembali lagi saya bilang, yang Bapak tadi bilang katanya pada kelaparan, enggak pada kelaparan kok mereka itu. Mereka udah berlimpahan uangnya. Jadi berpacu mereka di sana. Karena ada keuntungan yang menjanjikan. 15.000 jatuh-jatuhnya paling 8.000 saya bilang. 8.000 sudah hebat itu juga. Ya kan? Mbak Nena tadi bilang ada beberapa hari, 3 hari yang lalu temennya makan bau ini itu. Betul Mbak? Anak saya kemarin begitu juga Mbak. Bau. Nggak dimakan. Saya bilang tinggal. Disuruh bawa. Oh nggak apa-apa. Bawa aja. Itu kan kemarin ada ibu bilang jadi sampah. Jadi kayak gitu-gitu kan mubazir semuanya. Sampai tadi anak saya bilang, kalau tidak suka, kalau tidak senang, kalau bau, jangan dimakan. Ya, siap. Buahnya bagus, dimakan. Baik, Papa. Kalau susunya diperiksa expirednya. Ya, siap, kalau Papa. Expired, jangan diambil. Oke, Papa. Jadi berpacunya semua ini dengan kegaduhan. Karena awalnya bagaimana? Makan bergizi gratis sebetulnya bukan gratis. Makan bergizi gaduh ini. Gaduh sampai detik ini gaduh. Sampai wakil menterinya itu kan menangis-nangis. Tapi buktinya sampai detik ini masih ada kejadian begitu. Sampai ke menterinya minta maaf. Cucunya Mahfud MD kena juga anaknya. Coba rakyat ada minta maaf gak? Seorang menterinya itu kemarin cuma hanya wakilnya saja yang berbicara. Cucu Mahfud MD langsung minta maaf dia. Harusnya dia yang turun langsung pertama itu. Siap. Jadi, Pak Prabowo ini tolong dievaluasi lagi lah. Kasihan bukan apa-apa ini. Ini anak-anak kita ini penerus bangsa. Mereka mungkin akan jadi presiden 20 atau 25 tahun ke depan ini. Dari awal saya kan bilang kan, emang aku sih nggak jago-jago. So kita tahu kultur bangsa kita, pejabat kita semuanya memang istilahnya ya namanya kan istilah benalu dong, itu nembang butuh mereka tuh. Kalau mereka benar-benar ya kabinet merah putih, gaya dulu ya, mereka harus gitu dong. Maka aku bilang kan dari dulu, kenapa nggak kasih uang kontan buat emaknya, bapak, maka itu lebih apa kan? So mama kan lebih tahu selera anaknya, bener nggak? Langsung to the point. Ya, aku dulu ya kerja sama perusahaan buku tulis, saya nggak sebut nama ya. Saya mau berani mempertaruhkan saya punya jabatan. Saya bilang, bos, ini nggak bisa nih, saya ketat dulu ada di ya sebutin nama sih. Kita mesti pakai program gini-gini. Kamu berani taruh. Kalau saya gagal, saya pecat. Saya berhenti langsung hormat. Oke, saya jalanin, Nena. Saya tidak ABS. Oke, sukses, Nena. Terus saya membela perusahaan, saya tidak mau makan gaji. So di sekitar itu kan semua ABS, benar nggak? Jadi rakyat jadi korban. Itu kan uang rakyat loh, Nena, saya kesian loh, bukan gratis loh. Pajak rakyat kan? Nah, itulah kegagalan Prabowo. Belum setahun, dia kan resmi kan tanggal 24 bulan 10 kan? Nah, dia kalau mau memang berani, dia harus juga batalin, jangan gengsi-gengsi sama negara lain. Dia harus berani ya, korban. Supaya kita punya uang rakyat tidak sia-sia dimakan orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya nggak? Itu saya punya pandangan. Ini serius nih, enak. MBG, gimana ya? MBG pertama tujuannya nggak sama sih. Di kepala masing-masingnya si yang punya hajat pikirnya program, ke bawahnya jadi ini project. Jadi multi tafsirnya, tujuannya itu nggak ada kontrol, nggak ada konstitusi yang ngatur, nggak ada ketegasan. Mereka euforia. Yang terjadi pemain-pemain pelaksana ini orang-orang yang lapar
yang nggak cukup punya kompetensi, yang nggak tersertifikat tuh kan, apa nih, tuet tuh. Enggak, itu mah ambulans biarin aja. Walk nih. Ya kita minggir lah ini mah. Kita minggir ambulans lah itu ya, oke. Ya itu dia. Jadi akhirnya teman-teman yang berkecimpung di situ, mohon maaf, yang akhirnya fasilitas di dapurnya pun les, terus boro-boro ada orang yang mau tadi bangun jam 1 begadang karena dibayarnya nggak cukup. Yang terjadi kualitas. Lagi-lagi pemerintah harusnya ini dikaji mendalam, betul betul ini jadi program, nggak usah berpikir hitung, laksanakan aja apa yang jadi yang harus dibayarkan pantasnya berapa, dan yang pasti ketegasan tim advokasi juga harus di masing-masing wilayah juga harus ditunjuk, udah bisa harus lakukan ini secara independensi. Oke? Iya, pada dasarnya saya awalnya ya sebagai seorang ibu ya, yang waktu itu masih punya anak usia sekolah, ya sebetulnya tujuannya baik ya Mbak, tujuannya mulia ya sebetulnya awalnya. Nah saya berpikir mindsetnya itu seperti di luar negeri kan sudah banyak diterapkan ya Mbak ya. Jadi sekolah itu dipercayakan kantinnya dengan prasmanan di Tiongkok dan lain-lain ya Mbak ya, di negara-negara maju. Nah ini makanya kualitas sumber daya manusia kita ini di bawah ini ya, yang di atas maling, rampok, begal, yang di bawah sunat, anggaran ya Mbak ya. Sekarang kalau dibilang makanan bergizi gratis, saya menyimak talk show waktu itu 8.000 untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Bergizinya kalau dengan nominal segitu dari mana Mbak? Lalu yang kelas 4 sampai kelas 6 ya, kelas 4 ke atas itu 10.000. Sekarang kalau eksekutif kita yang ngapunten Pak Debowo, coba makan siang di istana tuh dengan nilai nominal MBG apa bergizi, atau diubah saja ya itu nominal untuk makanan wakil Dewan Pengemis Rakyat itu di Senayan itu dengan harga nominal 10.000. Apa mereka mau? Ini karena berhubungan dengan anak ya Mbak ya, saya tuh kadang nggak bisa terima ya. Meskipun itu bukan anak-anak kita ya Mbak ya, kita rasakan loh bonus demografi kita luar biasa. Ya, maksudnya baik tujuannya. Kalau dengan jumlah sekarang mereka enak-enak makan siang, mereka eksekutif legislatif itu sudah makan siang bergizi gratis sudah lama Mbak, 80 tahun. Dengan jumlah nominal mungkin 20 kali dari harga MBG sekarang. Sekarang kalau posisinya Mbak, saya tuh kemarin agak gregetan ya, 0,0167. Ya, itu 8.649 Mbak, yang keracunan. Mungkin ketua Sopo jenenge Badan Gizi itu ya, Pak Dadan itu bilang gangguan pencernaan. Waktu rapat dengar pendapat sama Komisi 9. Andaikan itu anak Anda Pak, ponakan Anda, gitu ya, saya kalau berhubungan sama anak gregetan Mbak. Ya, gangguan pencernaan berjamaah. Gangguan pencernaan. Coba anak Anda suruh makan dulu gitu loh. Ya. Saya gini Mbak, saya tuh wanti-wanti ke anak saya, Dek, kalau makan cuci tangan, jangan sembarangan makan. Kita wanti dari rumah ya Mbak ya. Betul. Di rumah aja kita bawelin. Ini makan, ini yang masuk kita jaga, kita proteksi. Kok di luar delalai malah, ya ampun, nggak ada Mbak seorang ibu. Saya meskipun itu mereka bukan anak-anak saya miris gitu loh. Betul. Merasa jadi gini Mbak, itu makanya tunjangan pensiun ya Dewan Pengemis Rakyat itu ditiadakan seperti di Timor Leste. Biar apa? Biar itu buat untuk nambah jumlah nominal MBG itu yang layak, yang pantas lah ya. Jadi mereka nggak usah lah pakai pensiunan ya, tunjangan yang boten-boten tuh dihapus. Jadi mereka udah membebani APBN tuh udah lama, 80 tahun. Ya, sampai pajak kita yang bayar juga. Ya, gimana nggak bocor gitu loh. Ini anak-anak dikorbanin loh. Saya sebagai orang tua tuh nggak terima gitu sebetulnya, gregetan. Nah itu ya Mbak ya, kemarin itu memang dari 9.000 SPPG ya,
itu 56 kan sudah ditutup. Harusnya jangan ditutup, di stop. Dan nanti kalau ada indikasi yang katanya cuma gangguan pencernaan ya, gangguan pencernaan kok masuk IGD gitu loh. Nah itu dihentikan, itu apa ada yang di Yayasan Amina Mulia itu, Mbak, yang di mana? Yang di Gedong ya, Kalibat, karena keracunan itu jangan dihentikan sementara, tapi di stop, diganti yang lain. Kalau saran saya ya itu diserahkan saja Mbak ke sekolah-sekolah. Kalau sekolah itu kan mereka pasti lebih aware ya Mbak. Mungkin satu sekolah ada berapa ratus gitu ya Mbak ya. Nah ini saya bayangkan ya, ini petugas sebetulnya mungkin maksudnya baik ya, untuk merekrut UMKM dan memberdayakan emak-emak di sekitar lingkungan. Tapi bayangin Mbak, mungkin dengan kualitas sumber daya manusia emak-emak yang terbatas harus masak jam 1-2 malam. Siapa yang mau begadang Mbak? Jam 1-2 malam untuk disiapkan di paginya jam 7 ya, dengan kualitas SDM yang mungkin, dan banyak juga dari SPP itu tidak memiliki surat lisensi kesehatan. Bayangin, ini sudah mau tancap gas, surat lisensinya belum ada, dan semuanya itu jadi cuma achieve target aja dikejar, tapi SPPG-nya belum layak Mbak, belum. Ibaratnya mobil ini remnya ini masih blong gitu, tapi udah jalan gitu loh. Saya bingung kadang-kadang. Ya. Iya, sebetulnya saya awalnya dukung ya program Pak Adibowo, karena saya sebagai bagus ini nanti di kantin. Ya saya bayangkan seperti di luar negeri di mana. Oke, saya cerita lagi, sharing. Saya dulu tahun 2002 saya sempat kerja ya di salah satu provider, tapi nggak perlu saya sebut lah ya mereknya, brandnya di Rasuna saya dulu kantornya. Nah itu ada catering juga Mbak, prasmanan. Lalu mungkin karena kan kita dibatasi ya jam kerja ya. Kalau lebih dari setengah jam itu ini ya, jadi harus balik lagi ke meja gitu. Nah itu dari prasmanan lalu nasi box ya Mbak, itu untuk sekian ratus ribu ya mungkin ya, untuk satu gedung itu ya, berapa lantai itu. Itu tapi terjamin Mbak, dan saya rasa nominalnya bukan 8.000, 10.000. Saya berhubungan sama ini Pak Debowo, nanti saya jawab. Jadi sudah serius, bukannya keracunan harus itu lagi. Bukan hanya keracunan doang, tapi benar-benar sudah mengambil nyawa nih. Iya. Akhirnya kan kalau versinya Pak Osman mungkin ada asing mungkin yang mengeracunin apa gimana. Kasihan. Terus selain itu yang jadi masalah adalah bukan hanya gizinya, tapi yang cara mereka cucinya, hasibnya tadi kan yang tadi ditanya oleh Pak Osman kan, hasibnya. Terus ini cara nyuci kontainer, cara nyuci tempat omprengnya itu food tray ya, food tray. Dan orang bilang katanya itu terjadi karena ini yang keracunan karena bakteri salmonella kan. Kebayang ya kalau orang kena salmonella itu benar-benar bahaya. Ya aduh, saya pernah tahu dari teman saya karena itu ya bisa parah itu. Makanya prihatin kalau memang ya, program bagus, tapi kalau tujuannya untuk cari profit ya itu kasihan orang-orang lain ya yang jadi korban ya. Pasti bahas MBG lagi ya. Aku iri banget sama dua negara contoh ya, Tiongkok satu sama Jepang. Kalau Tiongkok, saya sudah lihat di video-video, nggak tahu itu realita atau tidak ya. Ada satu sekolah itu banyak murid-murid. Mereka sediain makanan tuh kayak model prasmanan gitu. Cuman ya pasti tetap bakal dibagi-bagi secara merata. Itu bagus. Itu karena ya nutrisi kan penting sekali ya untuk anak-anak lah ya. Nah, ini baik lagi negara Jepang juga sama. Jepang juga pasti juga mereka menjaga kualitas, menjaga hygiene, kebersihan, dan pastinya juga makanan-makanan yang mereka sediakan untuk murid-murid siswa sana juga bergizi. Itu betul. Saya udah lihat itu. Itu lihat di dimanapun, saya udah lihat di media-media Jepang pun saya udah lihat itu. Itu mereka menjaga
banget itu. Nah, balik lagi ke negara kita. Ini saya heran nih, ini buat apa sih program MBG segala seperti ini? Banyak yang keracunan lah. Ya, cuma ya si presiden ngomongnya 0,000%-an segala itulah tingkat keracunannya. Pak Presiden, nggak turun lapangan, Pak. Sekarang bilang mau UMKM dan lain sebagainya minta bantuan. Kalian ini sebagai pemerintah ini apa nggak belajar? Nggak bisa belajar dari dua negara tersebut seperti apa program mereka gitu? Ini malah makin menghambur-hamburkan uang negara, jadinya sia-sia. Kenapa nggak uang MBG ini dialihkan aja untuk saya bilang lah. Makanya ini negara kita ini kalau dipimpin sama pemimpin yang kayak nggak jelas begini sih ya tinggal tunggu Indonesia bubar aja kalau saya bilang gitu. Aduh, aku nggak habis pikir loh ini aja anak-anak aja jadi korban ini loh. Iya. Korban loh ini, korban keracunan ini. Kasian banget loh itu loh. Jadi ya gua harap lah, aduh nih pemerintah nih coba deh pikir deh. Kalau bisa stop aja deh MBG nggak jelas lah. Itu aja yang gue bilang. Thank you. Iya. Jadi kalau untuk menyoroti untuk kandungan gizi ya Kak Nena, yang perlu disoroti memang tadi sudah diulas juga sedikit ya sama Pak Osman. Jadi harusnya ya menempatkan petugas-petugas yang kaitannya sama gizi ya harus yang punya kompetensi gizi gitu kan. Karena kan ya ini kaitannya adalah sama ya status gizi satu bangsa gitu loh. Kalau tidak kompeten terus bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa kita itu apa ya? Kadang terlalu kreatif Kak Nena. Terlalu kreatifnya ini, saya ambil 3 contoh aja ya Kak Nena ya. Terlalu kreatif untuk pokoknya asal murah, tapi entah kualitasnya diperhatikan atau tidak gitu ya. Yang pertama kita sering kalau lihat keju ya Kak Nena. Kalau keju itu kalau memang kita mau asli pure cheese gitu ya, itu kan sebetulnya hanya produk olahan susu dengan fermentasi bakteri mesofilik gitu ya, sama paling garam sehingga untuk pengawetnya juga, terus diproses lama. Jadi lewat pasteurisasi gitu, itu nggak gampang ya kan Nena, makanya harganya mereka mahal. Tapi coba kita, tapi nganu ya, sedikit sebut merek ya, Cheddar, itu yang sering kita kenal, wah keju Cheddar itu kan, Cheddar itu sebetulnya kan nama satu wilayah kalau nggak salah. Jadi satu wilayah di negara barat sana yang memang dia terkenal dengan produk olahan kejunya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, yang karena harga keju mahal, terus ada ide untuk apa? Membuat tambahan dari mencampurkan tepung maizena Kak Nena, tepung maizena, terus emulsifier dan lain sebagainya, terus pewarna, terus perasa dan lain sebagainya, sehingga tampakannya mirip loh Kak Nena, bukan jadi keju tapi mirip keju. Nah itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat butter Kak Nena, butter itu kan sebetulnya lemak hewani kan, lemak hewani yang diolah seperti itu. Tapi ternyata apa? Mahal kan kalau lemak hewani murni. Nah terus muncullah kreativitas. Kasihnya apa? Bentuk KW-nya margarin Kak Nena, yang bahan dasarnya itu minyak sawit gitu loh, yang isinya minyak trans semua. Aduh lah. Apalagi kalau nanti kena suhu panas, dia akan berubah jadi radikal bebas dan lain sebagainya, yang itu yang kita konsumsi. Nah, yang ketiga adalah kayak sosis, itu yang paling gampang kan, Nena. Sosis, basically itu kan sosis harusnya adalah olahan daging, entah itu daging merah ataupun ayam biasanya, yang proses dimasukkan ke dalam selongsong, biasanya itu usus hewan itu kan. Nah
Terus akhirnya apa? Ya sekarang kita kenal produk KW-nya, sosis-sosisan atau daging-dagingan yang isinya adalah tepung tapioka dengan pewarna, terus perasa, pengawet. Nah, sehingga kita lihat kadang sosis kok merah banget ya. Itu kan kita kan nggak usah nyebut satu merek ya kan. Kadang kita kan lihat, sosis kok sampai merah sekali. Apa itu? Apa daging akan semerah itu? Apa istilahnya? Kalau memang kandungan gizinya baik, kalau memang itu ori, apakah bisa tahan selama itu sampai bertahun-tahun? Nah kan kita kan, tapi ya karena apa? Kembali lagi Kak Nena, kapitalisme ya. Jadi lah yang buktinya masyarakat juga beli yang itu gitu. Requestnya banyak, jadi kadang karena kita murah ya, mungkin karena murah. Betul. Yang kita hadapi di realita adalah kalau kita memang mau menyediakan yang memang benar-benar ori, itu memang harus ada harga tertentu yang dibayarkan, Kak Nena. Sementara kalau yang seperti itu kan murah dan lebih terjangkau. Nah, tidak gampang Kak Nena untuk mengubah suatu pola pikir. Kadang itu ini ya, saya lebih menyoroti ke pola pikir ya, karena bagi mereka kan sudah ada protein hewaninya, padahal protein hewani yang mereka anggap itu sebagai protein itu sebetulnya KW semua gitu dan loh. itu hanya essence atau perasa ya sebetulnya. Betul, hanya perasa, pewarna, pengawet ya. Tidak heran kalau sekarang banyak anak-anak, karena saya in case banyak dapat kasus ya kan Nena, anak-anak masih umur di bawah 10 tahun sudah banyak yang kena penyakit-penyakit yang harusnya itu udah diderita oleh orang-orang yang lanjut gitu kan. Nah itu akibat ya apa? Akibat pola konsumsi kita yang banyak barang-barang yang tidak seharusnya kita konsumsi. Kira-kira seperti itu sih. Ya kalau saya bilang sih menurut saya aja dia gampang dibikin aja. Itu kan tinggal digoreng. Ya kan? Kalau kita mau masak benar dari awal mah lama. Kalau yang kayak gitu-gitu kan udah tinggal buka plastik, goreng jadi. Kalau dari gizi ya dia banyak tepungnya, ya kan, banyak micin, banyak ada pengawetnya. Nah, jadi kalau mau sehat ya kita bikin sendiri, bukan dari olahan gitu. Kalau misalnya dibilang bisa nggak? Ya kan kalau mau gizi ya jangan pakai yang kayak gitu. Ini kan kalau ngomong gizi ya. Tapi kalau mau bisa, ya bisa-bisa aja sih. Itu aja sih. Makasih. Masih menjadi never ending story. Maksud saya never endingnya itu yang keracunannya itu pasti berlanjut. Oke, kita bicara tentunya mesti fair ya. Tujuan bagus. Ingin membasmi stunting segala macam lah. Tapi siapa yang mendapat benefit? Ya. Itu kan harus dicermati siapa yang dapat most benefit dari situ. Apakah pemodal dapur atau siapa? Atau benar siswanya oke, tapi ini kan spektrumnya luas ya. Tentunya ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang keracunan, ada yang lousy lah ya, ngaco. Tapi kita memang nggak fair kalau suruh ini batal. Ini kan kemarin dengar Ferry Latuhihin ya, podcast sama Rena Kasali. Ini sebenarnya 40P selesai ya program ini, tapi gede banget 336P ya. Forward kita nggak tahu tujuannya apa. Ya. Maksud saya behind ya, yang behind bukan yang permukaan ya, permukaannya tentunya ngomongnya bagus-bagus. Jadi nggak fair kalau ini udah jalan, kalau suruh stop, batal, ini juga kayaknya kata Ferry sih ini program untouchable, ini mesti jalan ya. Nah, itu satu ya. Tapi kalau Bapak Presiden bicara juga ini cuma 0,0017 juga nggak fair, nyawa nggak bisa
jadi data statistik, ya. Betul. Itu mesti dievaluasi dong. Yang ngaconya di mana dievaluasi. Bila perlu di stop, tidak perlu nggak benar, ya. Ini kan nyawa nggak bisa main-main. Tapi most of all, ya, planningnya macam apa? Badan Gizi Nasional itu kerjanya apa? Waktu mau launch kan ngomongnya, oh pasti oke, tenang aja, percaya sama kita. Begitu jalan, hancur-hancuran, lu tanggung jawab nggak? Kan lempar-lempar. Saya banyak dengar, oh ini salahnya dapur, ya. Terus nanti nyalain ke ahli gizi. Ternyata dokter Pan bilang ahli gizinya baru lulus, cuma hitung kalori. Dia nggak tahu apa ACP atau apa itu, yang maksudnya conduct yang proper itu mesti gimana. Oh ya, ACCP. Ya, apalah saya lupa istilahnya. Jadi segala hal itu nggak well prepared. Jalan kan nggak salah juga kalau kita anggap ini adalah program politik, ya kan? Jadi kalau mau bicara, evaluasi dulu dari sana, ya. Kalau mau demi anak, yang teknisnya dong, yang secara teknikal dijalani. Jangan ini banyak orang kritik ya, tapi katanya agak sensi. Coba yang duduk di pejabat di Badan Gizi Nasional itu kan purnawirawan. Berapa yang bintang 2, bintang 3 di situ? Karena kurang kerjaan. Dikasihlah, diisilah. Apakah mereka paham? Ya kan enggak. Jadi aneh-aneh lah ya. Sekarang suruh TNI, suruh polisi yang ngawasin. Nah ini makan kok, urusan makan suruh TNI yang urusan perang. Ada ngomongnya ini ada disabotase. Oh, lebih ngeri lagi saya pikir. Ini ada intervensi asing kali ya, mungkin Mossad atau CIA ada intervensi, taruh sesuatu di situ gitu. Tambah ngaco, aduh ampun deh. Jadi luar biasa ini. Kita ini sesuatu yang mestinya simple diputer-puter, dibikin ini. Itu coba ditelusuri. Anggaran yang sebegitu gede, nyangkut paling banyak di siapa? Itu paling penting deh. Betul. Ya, kemudian dari situ motifnya apa, kan kita jadi ketahuan supaya elektabilitasnya naik. Gitu. Mau produk lokal, mau produk luar negeri, kayak itu makanan MBG itu, yang penting benar-benar makan bergizi, bukan makanan beracun. Iya dong. Yang utamakan itu mau lokal, mau apa kan, mau dari luar negeri kan. Yang penting sehat buat dimakan buat anak-anak kita. Kalau sekarang ini MBG ini dari awal kan saya bilang bukan makan bergizi gratis, Mbak. Makan bergizi gaduh. Kenapa saya bilang gaduh? Sampai detik ini kan gaduh. Mungkin gaduhnya itu karena memperebutkan yang gratisnya ini. Uangnya ini dari siapa yang gratisnya ini? Itu kan uang-uang dari pajak rakyat semua. Bukan segelintir manusia yang mengelola negara ini. Kalau dengan segelintir manusia yang mengelola negara yang bisa mengumpulkan untuk makan bergizi gratis ini, bisa, hebat. Tapi ini kan bukan uang segelintir manusia yang mengelola negara ini. Ini uang dari pajak orang tuanya juga. Tapi dengan dampak-dampak kayak gini ya gaduh sampai detik ini. Gaduh kenapa? Ya karena ini ibaratkan gadis, Mbak. Ibaratkan gadis diperebutkan ini semuanya sama laki-laki karena kecantikannya ini. Kenapa saya bilang kecantikannya? Karena banyak uangnya. Coba segelintir manusia itu kita hitung-hitungan bodoh saja. Balik gak modal? Mungkin balik modal, balik. Untungnya mungkin dikit kali kalau hitung-hitungan kasarnya kita. Ya kan? Buat apa bu capek-capek dia? Kalau tidak ada keuntungan. Dari mulai awal packing, masaknya,
Saya orang Padang, Mbak. Kita dulu masak juga, Mbak, dari kakek saya sampai kakak saya itu namanya kita masak, Mbak. Waduh, mabuk kita jualannya itu, Mbak. Cuma makan Padang itu. Itu dari malam jam 1 tuh udah mulai standby, ada bagian-bagiannya itu. Sampai pagi. Mana makan yang harus dulu, kan itu yang dimasak. Mana masakan yang di belakang, dibelakangin. Jadi mana ibaratnya makanan yang awet-awet yang mudah dicepat saji, yang tidak cepat basi, didulukan. Hal yang mudah cepat rusak di belakang. Jadi nggak sembarang. Ya nggak? Kalau gini caranya, lihat kan pada kewalahan. Memang mereka mengakui sampai pagi mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain. Memang iya capek kita usaha makan kayak gini. Bukannya enteng, buatnya ringan. Kalau dihitung-hitung balik modal, ya nggak mungkin balik modal. Ya, saya berharap kembali lagi. Mungkin dievaluasi lagi lah. Bukannya apa-apa. Ini anak-anak kita, ini generasi penerus kita. Mungkin sekitar 30-25 tahun ke depan ini dia yang akan memimpin negara ini. Kalau dikasih makanan kayak gitu gimana? Apalagi mau menghadapi katanya Indonesia emas. Nggak tahu emasnya kita sudah dibawa kabur. Iya nggak? Berharap kan Indonesia emas katanya. Tapi kalau Indonesia emasnya dibeginikan gimana? Dari awal juga saya bilang juga Indonesia emas itu kabur semuanya. Ya kayaknya beginilah Indonesia emas yang akan benar-benar terwujud, tapi tidak. Akibat makanan bergizi gaduh. Begitu sih, Mbak. Kasus-kasusnya sangat-sangat jelas. Dan solusinya ya memang harusnya ya seperti Bapak tadi bilang, kasih aja voucher. Misalkan di sekolah SD negeri 1 namanya Ani, orang tuanya ini, entar SD SMP 1 nama anak ini, orang tua punya 2 anak, berarti kan siap masing-masing sekolah, dikasih lagi 15.000. Itu sebenarnya Bu, pemecahannya sangat gampang. Masalahnya kalau dikasih voucher nggak bisa dikorupsi. Itu aja deh, jangan malu-malu deh. Ini ujung-ujungnya korupsi sih. Kalau Indonesia udah siap, niatnya tulus, niatnya kemanusiaan, harusnya kita seperti RRC. Lihat aja RRC, makan nasi seabrek-abrek, mereka prasmanan loh. Kita selalu berhalusinasi. Selama Indonesia hukum tidak ditegakkan dan negara terkorup di dunia, mimpi deh. Tentang MBG ini baru saja ini keponakan saya 2 hari yang lalu keracunan ini. Waduh. Jadi memang programnya sih sudah benar ini, sudah benar programnya makan gratis. Cuman sepertinya kalau kita tanya ke guru atau ke pihak sekolah, jadi mereka bilang nggak mau disalahkan mereka pihak cateringnya karena dana dari pemerintah katanya itu hanya 15.000. 15.000 ke pihak catering, belum mereka mengurus biaya operasional untuk beli bahan, untuk beli segala macam. Jadi wajar kalau makanannya memang jauh dari kata bergizi, Mbak. Jadi susunya saja waktu saya cium itu sudah berbau, seperti sudah nggak layak untuk dikonsumsi anak-anak yang masa pertumbuhan begitu, Mbak. Jadi ya saran saya sih MBG ini seperti saran dari kawan-kawan Pas FM, sebaiknya memang untuk tepat sasaran memang harusnya diberikan uang langsung kepada orang tua. Jadi dicek gitu ketika dia sekolah sudah membawa makanan bergizi belum yang dikasih dana oleh pemerintah gitu. Itu saja sih Mbak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Simamora. Terima kasih banyak yang sudah berbagi opini dan komentar. Kita cukupkan sampai di sini. Mary Agustin.